selamat datang di Larasati Channel. Setiap suku pasti memiliki ciri khasnya sendiri yang biasanya berbeda antara satu sama lain. Perbedaan ini bisa berwujud macam-macam, mulai dari tampilan, tradisi-tradisi, sampai kebiasaan-kebiasaan khusus. Berbicara soal kebiasaan unik, ada sebuah suku di Indonesia yang cukup terkenal akan hal tersebut. Namanya adalah suku Polahi. Salah satu keunikan dari suku ini adalah mereka melakukan pernikahan sedarah. Bagi kebanyakan orang, hal semacam ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Namun, untuk orang Polahi, pernikahan sedarah merupakan sesuatu yang umum. Jadi, seperti yang bisa kamu bayangkan, di suku ini adalah lazim ketika mendapati ayah menikahi putrinya sendiri, ibu berkawin dengan putranya, atau menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Selain itu, suku Polahi juga mempunyai fakta dan kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa fakta unik dari suku Polahi yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini, klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Yang pertama, tentang kehidupan suku Polahi. Sebelum membahas lebih dalam soal kebiasaan pernikahan sedarah di suku Polahi, ada baiknya kita tahu dulu tentang kondisi dari suku ini. Jadi, Polahi bisa dikatakan sebagai salah satu suku paling terpencil di Indonesia. Mereka tinggal di pedalaman hutan Sulawesi, di mana untuk bisa menjangkaunya kita harus masuk ke dalam pelosok hutan dengan berjalan kaki seharian. Kehidupan mereka masih sederhana. Dulu, mereka cukup primitif dengan penampilan tanpa pakaian serta sistem kehidupan yang sederhana. Namun, kini mereka sudah sedikit berubah menjadi lebih baik. Walaupun kehidupan keprimitifan mereka sudah berkurang cukup jauh, tapi kebiasaan lama dan kontroversi itu tetap dilakukan. Yang kedua, kebiasaan pernikahan sedarah Polahi. Pernikahan sedarah tentu sangat tabu di luar sana. Tapi bagi suku Polahi, hal yang semacam itu merupakan sesuatu yang lazim. Jadi, di suku ini akan kita dapatkan berbagai macam kombinasi pernikahan sedarah. Entah ayah dan putri, ibu dan putra, serta sesama saudara kandung. Tentu ada alasannya kenapa orang Polahi sampai harus melakukan itu. Kalau bicara sebab, kita harus kembali ke masa lalu di mana orang-orang Belanda melakukan invasi ke Sulawesi. Jadi, diketahui orang-orang Polahi ini adalah mereka yang kabur dari jajahan Belanda dan memutuskan untuk tinggal di pedalaman hutan. Mereka bertahan dengan kondisi itu dalam waktu yang cukup lama. Lantaran Polahi hanya diisi oleh segelintir orang dan posisinya begitu terpencil, maka pernikahan yang terjadi pun ya hanya antar mereka saja. Dari sini kemudian kebiasaan pernikahan sedarah berkembang. Yang ketiga, kebiasaan suku Polahi berpoligami. Soal sistem pernikahan, sebenarnya masyarakat Polahi tidak hanya menganut pernikahan sedarah, tapi juga poligami. Jadi, seperti yang kita ketahui tentang istilah tersebut, para pria di sini pun tidak masalah untuk menikahi lebih dari satu wanita. Uniknya, sistem poligaminya pun juga masih bersinggungan dengan pernikahan sedarah. Misalnya, menikahi dua saudara kandung sekaligus dan sebagainya. Yang keempat, fakta lain soal pernikahan sedarah Polahi. Alasan kenapa kita dilarang melakukan perkawinan sedarah bukan hanya karena norma, tapi juga dampak secara fisik. Pernikahan sedarah nantinya akan menghasilkan anak-anak dengan kecacatan khusus. Tapi uniknya di sini tidak didapati hal semacam itu.
Diketahui dari setiap pernikahan sedarah, lahir anak-anak yang normal dan sehat. Entah apa yang sedang terjadi, namun ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun kehidupannya lebih sedikit modern dan cukup terbuka dengan pengaruh dari luar, tapi kebiasaan pernikahan sedarah di suku Polahi masih sering ditemui. Seharusnya, pemerintah atau badan-badan terkait harus memberikan pengertian lebih mendalam soal itu. Mereka perlu tahu jika pernikahan sedarah tak hanya bertentangan dengan norma, tapi juga sangat mungkin menghasilkan penyakit, terutama pada keturunan yang dihasilkan. Kalau menurut kalian semua gimana pendapatnya tentang kebiasaan suku Polahi ini? Jawab di komentar ya.